Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukmal Akila dengan NIM 2312453. Di sini saya akan memenuhi persyaratan ulangan akhir semester Sejarah Peradaban Islam, yaitu storytelling. Di sini saya akan menceritakan wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Khadijah. Mari kita lihat biografi Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Penting kita ketahui untuk menambah rasa cinta kita kepada keluarga Nabi dan orang-orang soleh. Beliau ialah sosok perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha termasuk di antara 4 perempuan mulia di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni perempuan termulia di dunia ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Biografi Sayyidah Khadijah bisa diketahui dari sirah beliau. Rasulullah SAW pernah mengungkapkan rasa bangganya ketika bisa hidup bersama dengan Sayyidah Khadijah dengan ungkapan yang sangat indah, yakni inni qad ruziqtu hubbaha. Aku telah diberi rizki dengan cintanya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat hidup Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ialah perempuan Quraisy paling mulia dan terhormat, sangat kaya dan dermawan. Beliau lahir dari keluarga yang terhormat dengan nasab mulia pada 15 tahun sebelum tahun Gajah dan sekitar 68 tahun sebelum Hijrah. Nama lengkap beliau ialah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qushay. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ialah sosok perempuan yang tetap hidup di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau wafat. Menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kedatangan Islam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dijuluki sebagai Ratunya Mekah dan Ratu Quraisy. Beliau juga disebut sebagai At-Tahirah, yaitu yang artinya bersih dan suci. Beliau sangat istimewa hingga Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya sebagai istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama berbeda pendapat tentang usia Khadijah saat menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling masyhur mengatakan usia beliau 40 tahun kala itu. Pendapat kedua, umur kala itu 28 tahun. Al-Baihaqi dari Al-Hakim menyebutkan umurnya saat menikah ialah 35 tahun. Dan ada yang mengatakan 25 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, satu-satunya pernikahan paling berkah di dunia ialah pernikahannya dua sosok manusia terpuji, yakni Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi. Saat pernikahan itu pula Khadijah mengadakan jamuan untuk semua orang, mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Kepada orang-orang miskin, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid memberikan beberapa keping uang emas dan perak serta pakaian. Kepada para janda pun, Sayyidah Khadijah menyumbangkan kebutuhan hidup yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Anak-anak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah, serta 4 anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Semua putra dan putri beliau lahir sebelum masa kenabian, kecuali Abdullah. Wafatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid wafat pada 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian pada usia saat itu 65 tahun. Hari itu adalah hari yang tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi beliau ialah istri tercinta yang banyak berjasa kepada Nabi dan Islam. Sayyidah Khadijah wafat ketika Rasulullah berusia sekitar 50 tahun dan 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sayyidah Khadijah dimakamkan di pemakaman Ma'la di sebelah timur Masjidil Haram. Keistimewaan Sayyidah Khadijah. Keistimewaan Siti Khadijah menjadi teladan tersendiri
bagi kita sebagai wanita muslimah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Sayyidah Khadijah merupakan istri pertama dari uswatun hasanah kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi Khadijah sendiri sangatlah istimewa bagi kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah juga tidak pernah poligami istrinya tersebut. Orang yang mengatakan bahwa Khadijah binti Khuwailid lah yang sudah menemani Rasulullah pada titik terberat Rasulullah pada saat itu. Asalnya, Khadijah lah yang sudah mendukung perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tersebut menduduki tempat yang sangat istimewa di hati suaminya. Sosok dari Khadijah binti Khuwailid lah yang menjadi istri teladan untuk kehidupan wanita muslimah. Keteguhan iman serta sikapnya dalam mendukung agama Allah sangatlah luar biasa. Istri Nabi Muhammad yang pertama ini juga merupakan orang pertama yang mengakui kerasulan suaminya serta masuk Islam. Hingga pada akhirnya Khadijah binti Khuwailid dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, yakni pemuka wanita yang kelak akan menjadi ahli surga ada 4, yakni Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, serta Asiyah istri Fir'aun. Beberapa keistimewaan Siti Khadijah yang menginspirasi wanita muslimah. Perlu kita ketahui, Khadijah binti Khuwailid itu tidak bisa dikatakan sebanding dengan perempuan manapun. Hal tersebut bisa kita lihat saat Nabi mau nikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Hanya satu saja sampai beliau ia wafat. Barulah setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi Muhammad menikah dengan istri-istrinya yang lain. Wanita yang kaya raya, dermawan, mau berkorban untuk suaminya yang berjuang di jalan Allah, wanita pemberani, menjadi julukan untuk Khadijah binti Khuwailid. Pada zaman dahulu, Siti Khadijah binti Khuwailid mempunyai julukan At-Tahirah yang artinya wanita suci. Landasan yang menyebabkan adanya julukan tersebut ialah karena memang jiwanya sangatlah suci. Kemudian, dia juga tidak pernah bergaul dengan perempuan penghibur manapun. Ummul Mukminin yang mempunyai arti ibu dari kaum mukminin. Sayyidatun Nisa lil Alamin artinya ialah penghulu wanita pada zamannya. Adanya beberapa gelar tersebut sudah menunjukkan bahwa keistimewaan Sayyidah Khadijah itu sangat patut dijadikan suri tauladan untuk kita wanita muslimah. Wanita bijaksana. Untuk keistimewaan Siti Khadijah yang pertama ialah beliau adalah wanita yang sangat bijaksana. Hal tersebut bisa kita lihat dari sikapnya yang mampu memberikan suaminya ketenangan setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya. Ketika itu keadaannya sangatlah takut dan menggigil, namun Khadijah menyelimutinya sampai beliau merasakan kehangatan. Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, sebenarnya apa yang sudah terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Mendengar pertanyaan tersebut, istri Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Tidak, sampaikanlah kabar gembira. Demi Allah, Allah itu tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya, karena engkau adalah orang-orang yang benar, menyambung tali silaturahmi, jujur perkataannya, tolong menolong, memberi kepada mereka yang tidak memiliki, yang juga memuliakan tamu serta menegakkan kebenaran." Masya Allah, beliau begitu bijak sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Sosok yang cerdas. Selain merupakan wanita yang bijaksana, keistimewaan Siti Khadijah ialah merupakan sosok yang cerdas. Hal yang demikian ini bisa kita lihat ketika datangnya Jibril menuju Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, istri Nabi Muhammad SAW yang pertama tersebut tidak bisa melihat kedatangan Jibril.
Akan tetapi beliau mampu memberikan sebuah ketenangan kepada suaminya. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid mengatakan, "Bertahanlah dan bergembiralah wahai anak pamanku, karena demi Allah itu adalah malaikat, bukan setan." Hal ini juga bisa menjadi pegangan untuk para wanita muslimah akhir zaman pada saat ini. Sering juga kita temui wanita yang tidak mampu menenangkan suaminya sendiri, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Di antara kemuliaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid lainnya ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, yakni Jibril alaihissalam, hingga menitipkan salam untuknya. Bahkan salam ini bukan sekadar salam. Khadijah binti Khuwailid diberi kabar gembira tentang tempatnya di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra'u 'alaiha salama min rabbiha 'azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabil la sokhaba fihi wala nasaba." Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepadamu dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan ataupun minuman. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukanlah pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Muttafaqun alaih. Mendapatkan derajat yang tinggi, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan orang pertama yang sudah mengimani kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran ketika keistimewaan Siti Khadijah ini ia mendapatkan derajat yang sangat mulia dan tinggi. Tidak hanya yang mengakui atas kenabian suaminya saja, akan tetapi dia juga yang mendampingi serta menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat itu ia megang tonggak kenabian. Hal tersebut juga menyebabkan Sayyidah Khadijah mendapatkan pangkat sebagai istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Sebagai seorang wanita muslimah, sudah sepatutnya kita mencontohkan istri pertama Nabi Muhammad SAW tersebut. Sayyidah Khadijah sangatlah mandiri, solehah juga teguh, serta setia, tidak meninggalkan pasangannya, serta memberikan semua hartanya demi kepentingan agama Islam. Terdapat banyak sekali teladan dari Sayyidah Khadijah tersebut. Dalam Islam sendiri, banyak sekali kisah-kisah wanita muslimah yang menginspirasi, baik untuk kaum wanita pada zaman sekarang. Karena memang sebenarnya wanita itu sangatlah istimewa di pandangan ajaran Islam. Salah satunya ialah keistimewaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Mungkin hanya sekian cerita Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, sang perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di akhir ini saya ingin berpesan untuk wanita muslimah. Wahai muslimah akhir zaman, marilah kita bersama-sama menuju perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.